5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat pagi anak-anak ibu guru. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya nak? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah anak-anak ibu guru, kamu harus tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Nah ibu berharap dimanapun kita berada tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas dan tugas-tugas kita. Nah, anak-anak ibu guru, kita sudah masuk tema yang ke-8, yaitu peristiwa alam. Subtema yang pertama, peristiwa siang dan malam. Nah, kita masuk pembelajaran 2 dan 3 ya nak. Persiapkan dirinya, persiapkan buku tema 8 dan juga buku pena 1D. Nah, materi kita yang pertama yaitu menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Kita dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Cara untuk dapat membuat kalimat yang tepat yaitu perhatikan gambar dengan seksama. Kemudian gunakan kata-katamu sendiri. Nah, bisa juga kita awali kalimat dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini bisa kita buat kalimat. Misalnya, cuaca terlihat cerah di siang hari. Matahari bersinar terang. Langit dihiasi awan berwarna putih. Nah, kamu juga bisa membuat kalimatmu sendiri ya nak. Buat kalimat sesuai kreasimu sendiri. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, ini di sini ada gambar peristiwa di malam hari. Nah, bisa kita buat kalimatnya ya. Bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Nah, jadi bulan dan bintang kelihatan pada malam hari. Nah, kita dapat melihat apa itu perbedaan siang dan malam. Nah, Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah, pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam matahari terbenam, udara malam hari terasa lebih dingin. Nah, anak-anak ibu guru, dari teks tersebut kita dapat melihat apa perbedaan siang dan malam hari ya. Nah, kalau siang hari, matahari bersinar terik, langit cerah, udara terasa panas, dan orang-orang beraktivitas, misalnya bekerja ya. Nah, kalau kita sekolah, bisa saja kita sedang berada di sekolah. Nah, kalau malam hari, matahari sudah terbenam. Matahari terbenam di sebelah barat ya. Langit gelap, udara terasa dingin, dan orang-orang beristirahat pada malam hari. Nah, pada malam hari ada bulan dan bintang di langit. Nah, anak-anak ibu guru, dari teks yang kita baca tadi, kita dapat mengenal kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam hari. Nah, contoh kosakata yang berkaitan dengan siang hari, misalnya matahari, panas, terik, awan, sekolah, bekerja, terang,
berteduh. Nah, dan masih banyak kosakata yang bisa kita temukan yang berkaitan dengan siang hari ya nak. Nah, contoh kosakata yang berkaitan dengan malam hari. Nah, misalnya bulan, bintang, gelap, dingin, burung hantu, istirahat, berkelap-kelip, dan yang lainnya. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah. Misalnya, bermain sepak bola. Nah, saat cuaca hujan, kita dapat bermain di dalam rumah. Misalnya, bermain bersama adik. Nah, anak-anak ibu guru, apa-apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah pada siang hari atau yang bisa kita lakukan di luar rumah. Nah, banyak permainan yang dapat kita lakukan saat siang hari. Nah, misalnya bermain bersama adik. Kita bisa bermain di dalam rumah jika cuaca mendung. Nah, saat cuaca cerah, kita bisa bermain di luar rumah. Misalnya bermain di taman atau bermain sepeda bersama teman-teman. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, manakah ya permainan yang dilakukan di dalam rumah dan manakah permainan yang dilakukan di luar rumah? Nah, permainan yang bisa dilakukan di luar rumah kita beri tanda bintang ya. Nah, gambar pertama dilakukan di luar rumah. Nah, gambar yang kedua, Udin bermain bola bersama teman-teman. Juga merupakan permainan yang dapat dilakukan di luar rumah. Nah, gambar ketiga, Udin dan teman-temannya sedang bermain juga di luar rumah. Nah, jadi kita beri tanda bintang. Nah, gambar keempat, Siti dan Lani sedang bermain di dalam rumah. Nah, kalau bermain di dalam rumah, kita beri tanda titik merah ya. Nah, kemudian selanjutnya, Udin bermain bersama temannya di dalam rumah. Jadi, kita beri tanda titik. Kemudian, Siti dan teman-temannya bermain di luar rumah. Kita beri tanda bintang. Jadi banyak permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah maupun di dalam rumah ya nak. Nah, baiklah anak ibu guru, ini menjadi tugas pertama kamu hari ini. Kamu catat di buku catatan tematikmu ya nak, kerjakan dengan baik tugasnya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu satuan tidak baku. Nah, kita dapat mengukur benda dengan satuan tidak baku ya nak. Nah, apa itu satuan tidak baku? Nah, sekarang simak baik-baik ya supaya kamu mengerti apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Jadi kalau kamu mengukur berbeda dengan ukuran temanmu atau orang tua atau adikmu. Nah, apa saja contoh satuan tidak baku? Misalnya jengkal. Nah, jengkal itu adalah ukuran dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Nah, coba kamu praktikkan. Nah, kalau satu jengkal itu sekali kita letakkan tangan kita, jadi kita ukur dari ujung jari kelingking kita sampai ibu jari kita. Jangan lupa kamu praktikkan di rumah ya nak, supaya lebih mengerti. Nah, contoh yang kedua yaitu hasta. Apa itu hasta? Hasta adalah diukur dari siku sampai ujung jari. Coba kamu praktikkan di rumah ya nak.
untuk mengukur hasta. Oke. Nah, satuan yang berikutnya adalah depa. Nah, apa itu depa? Depa adalah kita ukur dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Kita bentangkan tangan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan depa. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah kaki. Nah, kalau langkah kaki gampang kan, Nak? Nah, seperti biasa kita melangkah. Jadi, langkah kaki itu diukur dari kaki yang di belakang sampai yang paling depan. Jadi, tidak sama ukuran kita dengan orang lain. Sekarang, mari kita hitung. Nah, coba kamu perhatikan lebar pintu lemari diukur dengan satuan apa, Nak? Apakah satuan jengkal, hasta, atau depa? Iya, benar, satuan hasta. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, jadi lebar pintu lemari ada 3 hasta. Oke, nah sekarang selanjutnya coba kita perhatikan mejanya. Nah, mejanya diukur dengan satuan apa ya? Iya, benar, satuan jengkal. Nah, coba kita hitung ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mejanya ada 5 jengkal. Panjang meja ada 5 jengkal ya. Nah, sekarang coba perhatikan papan tulisnya. Nah, papan tulisnya diukur dengan satuan depa. Kita hitung ada berapa depa ya, Nak? 1, 2, 3, 4. Nah, panjang papan tulis ada 4 depa. Sudah mengerti kan anak-anak ibu guru? Nah, baiklah anak-anak ibu guru, ini menjadi tugas kedua kamu. Kamu ukur dengan satuan tidak baku menggunakan tubuhmu. Jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki. Mintalah bantuan orang tuamu dengan benar. Oke anak-anak ibu guru? Yang selanjutnya menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Ingat kembali bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Masih ingat kan, Nak? Padi dan kapas mencerminkan pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Kemarin kita sudah belajar mengenai sila kelima. Nah, pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, maka rakyat akan hidup makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu guru dapat mengerti. Kerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat dan terima kasih.